Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Afizati Zahwana dengan NIM 22125. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mikroplastik di tanah, ancaman tersembunyi pada lahan pertanian. Tahukah Anda, di balik kesuburan tanah yang kita manfaatkan untuk produksi pangan sehari-hari, terdapat ancaman tak terlihat yang diam-diam mengintai. Ancaman tersebut bukanlah hama atau penyakit, melainkan sesuatu yang lebih kecil dan sulit terdeteksi secara kasat mata. Ya, mikroplastik. Apa itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan atau partikel plastik yang sangat kecil dengan ukuran diameter kurang dari 5 mm. Ukuran ini membuat mikroplastik seringkali tidak terlihat oleh mata telanjang. Mikroplastik bukan hanya ada di laut, melainkan tanah pertanian kita pun menjadi target. Sumber mikroplastik ada dua, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer merupakan partikel plastik kecil yang sengaja diproduksi untuk tujuan tertentu, seperti microbeads dalam produk kosmetik dan perawatan pribadi, serat pakaian sintetis, dan pelet plastik yang biasa digunakan dalam industri. Mikroplastik sekunder merupakan mikroplastik yang terbentuk dari degradasi atau fragmentasi plastik yang lebih besar akibat paparan sinar UV matahari, angin, ombak, dan abrasi. Contohnya seperti pecahan botol plastik, kantong plastik, dan kemasan makanan. Terlepas dari sumbernya, mikroplastik juga sering dikelompokkan berdasarkan morfologi atau bentuknya, karena bentuk ini dapat mempengaruhi bagaimana mikroplastik berinteraksi dengan lingkungan dan organisme. Klasifikasi tersebut terbagi menjadi 5. Yang pertama ada fiber atau serat, fragmen atau pecahan, film atau lapisan tipis, pelet atau butiran, dan foam atau busa. Mikroplastik ditemukan secara luas di berbagai lingkungan alam, mencemari hampir setiap sudut planet kita. Berikut adalah lokasi-lokasi utama persebarannya. Persebaran mikroplastik utama yang pertama yaitu ada di perairan. Ini adalah salah satu habitat utama mikroplastik. Ditemukan di permukaan laut, samudra, danau, sungai, hingga muara. Mikroplastik juga mengendap di sedimen dasar perairan dan terbawa oleh arus laut ke berbagai penjuru, bahkan hingga daerah terpencil. Persebaran mikroplastik yang kedua yaitu ada pada daratan. Mikroplastik tersebar di tanah, terutama di area pertanian, serta di tempat pembuangan sampah dan lingkungan perkotaan. Serat mikro dari produk tekstil juga dapat mencemari tanah. Yang terakhir yaitu persebaran mikroplastik di udara. Partikel mikroplastik sangat kecil dan ringan, sehingga dapat terbawa angin dan menyebar luas di atmosfer. Mereka bahkan telah ditemukan di udara pegunungan terpencil dan di dalam awan yang berpotensi mempengaruhi formasi awan dan cuaca. Selanjutnya, terdapat dampak mikroplastik terhadap agroekosistem dan kesehatan tanah. Pada dampak terhadap kesehatan tanah, yang pertama yaitu ada perubahan struktur tanah. Mikroplastik dapat merubah kepadatan, agregasi, dan porositas tanah. Hal ini dapat mempengaruhi kapasitas tanah untuk menahan air dan nutrisi. Kemudian ada akumulasi polutan. Mikroplastik memiliki kemampuan untuk menyerap dan mengakumulasi polutan lain. Polutan lain tersebut seperti logam berat dan senyawa organik yang beracun. Dampak ketiga yaitu gangguan pada organisme tanah. Organisme tanah seperti cacing tanah dan serangga dapat menelan mikroplastik. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, pertumbuhan, dan reproduksi pada organisme tersebut. Dampak terhadap agroekosistem. Yang pertama ada penurunan kualitas dan produktivitas tanaman. Mikroplastik dapat menghambat pertumbuhan akar tanaman, mengurangi penyerapan nutrisi, dan menurunkan hasil panen. Kemudian yang kedua ada kontaminasi rantai makanan. Mikroplastik dapat berpindah dari tanah ke tanaman, kemudian ke hewan yang memakan tanaman tersebut, dan akhirnya ke manusia yang mengonsumsi produk pertanian atau hewan. Yang ketiga, resiko terhadap keanekaragaman hayati pertanian. Dengan mempengaruhi organisme tanah dan pertumbuhan tanaman, mikroplastik dapat mengurangi keanekaragaman hayati di agroekosistem. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.